Salam satu hobi, apa kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbagi video seputar dunia hobi yang tentunya kita harapkan dapat memberi ilmu pengetahuan untuk kita semua. Sebelum kita lanjut ke pembahasan video kali ini, kalian juga bisa cek konten menarik lainnya di channel ini. Karena masih banyak konten-konten lainnya yang bermanfaat dan memberi pengetahuan. Mungkin salah satu dari konten lain di channel ini adalah konten dan pembahasan yang kalian cari dan butuhkan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah dukung dan support channel ini. Semoga channel ini selalu dapat memberi manfaat ilmu dan pengetahuan untuk kita semua. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya robbal alamin. Sejarah burung murai batu mencakup asal-usulnya, penyebaran, peran budaya, hingga perannya dalam dunia burung kicauan modern. Burung murai batu, atau secara ilmiah dikenal sebagai Coccygus malabaricus, adalah salah satu jenis burung kicauan paling ikonik di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Dengan suara kicauan yang luar biasa merdu, gaya bertarung yang agresif, serta postur tubuh yang anggun, burung ini telah memikat hati para pecinta burung dari generasi ke generasi. Namun, murai batu bukan sekadar burung lomba. Ia memiliki sejarah panjang yang syarat nilai budaya, ekologis, dan estetika, yang patut diketahui dan dihargai. 1. Asal-usul dan klasifikasi ilmiah. Murai batu berasal dari famili Muscicapidae, kelompok burung pengicau dunia lama yang mencakup ratusan spesies. Nama ilmiahnya, Coccygus malabaricus, pertama kali diberikan berdasarkan spesimen yang ditemukan di wilayah Malabar, India, yang kemudian menyebar luas ke Asia Tenggara. Meskipun namanya merujuk pada wilayah India, populasi terbesar dan terpopuler dari murai batu justru berasal dari wilayah Sumatera, Kalimantan, Semenanjung Malaysia, dan sebagian Thailand Selatan. Di alam, burung ini mendiami hutan hujan tropis dan hutan sekunder yang rimbun, terutama di dataran rendah. Mereka senang hidup di wilayah yang lembab, dekat dengan sungai atau lembah, dan sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan. 2. Ciri fisik dan daya tarik alami. Murai batu dikenal karena penampilan tubuh yang elegan, dada berwarna jingga terang atau oranye kecoklatan, kepala dan punggung berwarna hitam mengilap, serta ekor panjang menjuntai ke bawah. Salah satu daya tarik utamanya adalah ekor panjang yang indah, bisa mencapai lebih dari 20 cm pada jenis tertentu, misalnya murai batu Medan. Namun bukan hanya penampilannya yang memikat. Murai batu dikenal karena kemampuan menirukan suara burung lain, memiliki variasi lagu, dan mental bertarung yang kuat, menjadikannya raja dalam banyak lomba burung kicau. 3. Penyebaran dan subspesies. Di Indonesia, terdapat berbagai subpopulasi murai batu yang tersebar di berbagai daerah, dan masing-masing memiliki ciri khas tersendiri. Murai batu Medan, terkenal karena ekornya yang panjang dan elegan. Inilah jenis yang paling legendaris di dunia kicauan. Murai batu Aceh, suara tajam dan gaya bertarung atraktif. Murai batu Nias, dikenal karena warna ekor yang full hitam. Murai batu Kalimantan, Borneo, biasanya memiliki ekor lebih pendek, namun suara keras dan mental kuat. Murai batu Lampung, lebih kecil, tapi variasi suara tajam dan nyaring. Keberagaman ini membuat murai batu menjadi burung yang sangat fleksibel untuk dipelihara dan dilatih sesuai kebutuhan lomba. 4. Murai batu dalam sejarah dan budaya. Sejak zaman dahulu, masyarakat Nusantara telah mengenal burung murai sebagai simbol keindahan suara dan keperkasaan. Dalam budaya Melayu, suara murai dipercaya dapat membawa ketenangan dan pertanda baik. Di masa lalu, bangsawan atau saudagar kaya sering memelihara murai batu sebagai bentuk status sosial. Ketika lomba burung kicauan mulai populer di Indonesia pada tahun 1980-an dan 1990-an, murai batu segera menjadi bintangnya. Tidak butuh waktu lama hingga murai batu dianggap sebagai kelas raja dalam dunia perburungan, bersanding dengan jenis seperti kacar, anis merah, dan lovebird. 5. Krisis populasi dan perburuan liar. Popularitas yang tinggi membawa sisi gelap, perburuan liar besar-besaran. Di banyak wilayah, populasi murai batu liar menurun drastis akibat penangkapan tanpa kendali. Burung-burung muda dan dewasa dijebak, lalu dijual ke pasar burung, seringkali dalam kondisi stres atau terluka.
Hal ini membuat murai batu sempat masuk dalam daftar burung yang dilindungi, terutama di beberapa provinsi. Pemerintah, LSM, dan komunitas pecinta burung mulai mendorong pendekatan konservasi dan penangkaran sebagai solusi lestari. 6. Era modern, penangkaran dan genetika prestasi. Saat ini, fokus utama pemeliharaan murai batu telah bergeser ke penangkaran profesional. Banyak breeder penangkar sukses mengembangkan tra-tra unggulan yang diwariskan dari murai batu juara lomba. Setiap anakan kini bisa memiliki silsilah dan karakter yang telah dikembangkan secara selektif, suara, gaya bertarung, hingga durasi kicauan. Murai batu bukan hanya burung peliharaan, melainkan telah menjadi produk budaya dan prestasi, layaknya kuda pacu atau anjing lomba. Penangkar-penangkar besar seperti Ring Pajajaran, Ring RGN, atau Ring KM dikenal menghasilkan murai batu berkualitas tinggi. Selain itu, lomba-lomba skala nasional seperti Piala Presiden, Kapolri Cup, atau Piala Raja menjadikan murai batu sebagai kelas utama dengan hadiah yang menggiurkan dan gengsi tinggi. Burung legendaris, warisan yang harus dijaga. Burung murai batu adalah simbol keselarasan antara alam dan manusia. Ia hadir bukan hanya sebagai suara merdu dari hutan, tetapi juga sebagai saksi sejarah bagaimana budaya manusia menghargai seni, keindahan, dan kompetisi. Menjaga murai batu berarti menjaga warisan alam. Melalui penangkaran yang etis, perlombaan yang sehat, dan edukasi publik, kita bisa memastikan bahwa suara murai batu akan tetap menggema, bukan hanya di lomba, tetapi juga di hati para pencintanya. Burung murai batu adalah simbol kejayaan dalam dunia burung kicauan. Kualitas suaranya yang merdu, mental bertarung yang tinggi, serta gaya ekor dan buka paruh yang khas menjadikan murai batu primadona di kelas lomba. Namun, di balik penampilan megah seekor juara, ada proses panjang dan telaten, proses perawatan dari burung bahan hingga mencapai level lomba. Merawat murai batu dari nol bukan perkara instan. Dibutuhkan kesabaran, ilmu, konsistensi, dan rasa cinta terhadap burung. Berikut narasi lengkap tentang langkah-langkah merawat murai batu dari bahan hingga menjadi juara. 1. Memilih murai batu bahan berkualitas. Langkah pertama dan paling krusial adalah memilih burung bahan yang memiliki potensi juara. Burung bahan bisa berupa trotolan anakan umur 2-4 bulan atau bakalan muda hutan. Ciri-ciri burung bahan yang bagus antara lain: postur tubuh panjang, proporsional, dada bidang, kaki kuat, dan leher jenjang. Mata tajam dan fokus, menandakan karakter yang berani. Ekor simetris dan lentur, menandakan genetik yang bagus. Respons terhadap suara, bahan yang cepat nyaut ngeplong atau ngeriwi menandakan potensi vokal yang baik. Terah indukan, bila membeli dari penangkar, pastikan terah berasal dari indukan prestasi. 2. Masa adaptasi dan penjinakan. Setelah mendapatkan burung bahan, langkah selanjutnya adalah adaptasi dan penjinakan. Masa ini penting untuk membangun koneksi antara burung dan pemilik serta membuat burung nyaman di lingkungan barunya. Tempatkan di lokasi yang tenang dan tidak ramai orang. Gantang di tempat teduh, hindari gangguan hewan atau angin kencang. Mandikan dan jemur secara rutin agar burung terbiasa dengan pola harian. Gunakan tangan atau kerodong untuk menenangkan burung yang giras. Selama masa ini, konsistensi sangat penting. Jangan sering memindah-mindahkan lokasi atau mengubah pola rawatan secara drastis. 3. Perawatan harian standar. Rawatan harian murai batu akan menentukan perkembangan mental, stamina, dan kualitas kicauannya. Berikut pola rawatan umum harian. Pagi, buka kerodong pukul 5.30 sampai pukul 6. Angin-anginkan selama 15-30 menit. Mandikan, semprot halus atau mandi karamba. Bersihkan kandang setiap hari. Berikan jangkrik 3-5 ekor pagi hari. Jemur di bawah matahari pagi selama 30 menit hingga 1 jam, maksimal pukul 10. Siang, sore. Setelah jemur, gantang di tempat sejuk sambil diperdengarkan suara masteran MP3 atau burung isian. Sore hari, beri kembali jangkrik 3-5 ekor. Tambahan EF extra fooding, seperti ulat Hongkong, kroto, atau cacing diberikan 2-3 kali seminggu. Malam, burung dikerodong kembali untuk istirahat total. Lokasi harus tenang dan bebas gangguan. 4. Proses pemasteran. Agar murai batu memiliki materi lagu yang kaya dan variasi suara, maka proses pemasteran sangat penting.
Ideal dilakukan saat burung masih bahan atau trotolan. Gunakan suara master dari MP3 atau burung lain kenari, lovebird, cililin, kapas tembak, cucak jenggot. Waktu efektif, pagi dan malam hari. Jangan ganti-ganti suara master terlalu sering. Gunakan suara yang jernih dan teratur, hindari suara master yang terlalu panjang atau ramai. 5. Latihan mental dan fisik. Untuk menuju level lomba, burung harus dibentuk mental tempur dan staminanya. Ini dilakukan bertahap. Gantang dekat burung sejenis untuk melatih emosi dan keberanian. Sesekali ikutkan latihan bersama di gantangan kecil. Lakukan pengondisian sebelum lomba, mengatur durasi jemur, pakan, dan extra fooding. Amati gaya bertarung dan suara, apakah burung punya durasi kerja panjang, gaya ngeplay, dan suara variasi. 6. Menentukan pola rawatan lomba, H3 hingga H0. Menjelang lomba, perawatan harus lebih disiplin. H3, kurangi mandi, tambah EF jangkrik bisa 10 pagi dan 10 sore. H2, mulai karantina ringan, jauhkan dari burung lain, latih mental. H1, full kerodong, jangan mandi, pantau kondisi burung, jangan stres. Hari H lomba, angin-anginkan pagi, beri EF secukupnya, biasanya 5-7 jangkrik. Jangan diberi ulat Hongkong berlebihan, bisa over birahi. Di lokasi lomba, jangan terlalu dekatkan ke lawan sebelum naik gantangan. 7. Evaluasi pasca lomba. Setelah lomba, lakukan evaluasi. Apakah burung kerja maksimal? Apakah over birahi, kurang emosi, atau macet bunyi? Sesuaikan kembali pola rawatan berdasarkan kondisi setelah lomba. Kadang burung perlu rehat 1-2 minggu agar tidak stres atau drop. 8. Konsistensi dan cinta adalah kunci. Banyak pemula berpikir bahwa burung juara bisa dibentuk cepat. Padahal, perjalanan murai batu dari bahan hingga juara bisa memakan waktu 6 bulan hingga 2 tahun, tergantung karakter burung dan kualitas rawatan. Cinta, kesabaran, dan konsistensi adalah kunci utama. Tidak ada rumus mutlak. Setiap burung punya karakter berbeda. Seorang perawat sejati akan terus belajar membaca burung, mencari celah kekuatannya, dan memperbaiki kekurangannya. Murai batu juara adalah hasil perjalanan, bukan keberuntungan. Murai batu juara bukanlah hasil dari keberuntungan semata. Ia adalah buah dari perhatian, kerja keras, dan dedikasi. Dari memilih bahan terbaik, memberi rawatan harian yang konsisten, hingga membentuk mental dan suara, semuanya membutuhkan proses. Jika kamu tekun, sabar, dan memahami burungmu seperti sahabat, maka gelar juara bukanlah sekadar impian, melainkan hasil alami dari cinta dan kerja kerasmu sendiri.